dibahas ya terkait dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang ternyata memang sangat-sangat mencintai mie instan. Betul. Terbukti ini kita menduduki posisi kedua di dunia untuk konsumsi mie instan, tepat di bawah Cina. Dikutip dari World Instant Noodles Association, Indonesia adalah salah satu negara dengan konsumsi mie instan tertinggi di dunia, menempati posisi kedua setelah Cina. Di balik kebiasaan makan masyarakat yang sudah sangat akrab dengan mie instan, terdapat dinamika besar dalam industri pangan yang jarang terlihat di permukaan. Industri mie instan bukan hanya tentang rasa atau kepraktisan, tetapi juga tentang persaingan ekonomi yang ketat antar perusahaan besar. Persaingan inilah yang menjadi contoh nyata bagaimana strategi laba maksimum diterapkan dalam struktur pasar oligopoli. Sebelum kita bahas lebih dalam, perkenalkan terlebih dahulu, saya Dinda Trifadila Apriliana dengan NIM 0603 1282 429029 dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Teori Ekonomi Mikro yang diampu oleh Ibu Yuliana FH, SPD MPD. Industri mie instan Indonesia didominasi oleh beberapa pemain besar seperti Indofood dengan Indominya, Wings Food dengan mie sedap, dan mie ABC dari Koka Indosin. Mereka menguasai lebih dari 90% pangan pasar. Struktur ini disebut oligopoli, yaitu kondisi ketika hanya terdapat sedikit produsen yang mendominasi pasar, sehingga masing-masing perusahaan memiliki kekuatan untuk memengaruhi harga dan output. Namun, yang membuat oligopoli menarik adalah adanya interdependensi, yaitu keputusan satu perusahaan akan segera memengaruhi strategi pesaing lainnya. Karena itu, tidak ada produsen mie instan yang bisa bertindak sendiri tanpa mempertimbangkan reaksi kompetitor. Untuk mencapai laba maksimum, produsen mie instan menggunakan berbagai strategi yang saling terhubung. Yang pertama, efisiensi produksi skala besar. Perusahaan mie instan memaksimalkan laba melalui economies of scale. Produksi dilakukan dalam jumlah yang sangat besar hingga jutaan bungkus per hari dengan mesin otomatis dan pembelian bahan baku dalam volume besar. Dengan cara ini, biaya tetap seperti tenaga kerja dan sewa pabrik bisa ditekan ketika dibagi ke unit produksi yang sangat banyak. Hasilnya, harga jual tetap murah, tetapi margin keuntungan tetap terjaga. Inilah dasar strategi laba maksimum, biaya rendah, volume tinggi. Yang kedua, diversifikasi produk. Industri mie instan terus menciptakan varian rasa baru, mulai dari rendang, soto Lamongan, ayam geprek, hingga rasa internasional. Tujuannya bukan hanya mengikuti tren makanan, tetapi memperluas pasar dan meningkatkan penjualan. Dengan banyak pilihan rasa, konsumen tidak cepat bosan dan setiap varian baru membuka peluang keuntungan baru. Inovasi rasa juga menjadi strategi kompetitif yang efektif karena mampu menaikkan permintaan tanpa mengubah harga. Yang ketiga, pemasaran agresif. Iklan televisi yang intens, kolaborasi dengan selebritas, sponsor acara, dan kampanye media sosial menjadi bagian dari strategi pemasaran besar. Perusahaan memahami bahwa persaingan dalam oligopoli bukan hanya soal harga, tetapi soal persepsi dan kekuatan merek. Dengan pemasaran yang kuat, loyalitas konsumen bisa dipertahankan sekaligus menarik pembeli baru. Semakin kuat brand awareness, semakin besar peluang mempertahankan laba. Yang keempat, stabilitas harga dan kurva permintaan patah. Harga mie instan relatif stabil karena teori Kincaid Demand Curve. Jika satu perusahaan menaikkan harga, konsumen pindah ke pesaing. Jika menurunkan harga, pesaing akan ikut menurunkan sehingga tidak ada yang untung. Karena itu, produsen jarang mengubah harga drastis. Mereka lebih fokus pada volume produksi, promosi, dan inovasi produk untuk menjaga penjualan dan memaksimalkan laba. Secara teori, laba maksimum dicapai ketika marginal revenue sama dengan marginal cost. Dalam industri mie instan, perusahaan mencapai titik ini dengan cara yang pertama, menekankan biaya produksi melalui efisiensi. Yang kedua, memperbesar output untuk mengejar penjualan massal. Yang ketiga, mengoptimalkan distribusi agar biaya logistik rendah. Dan yang keempat, menjaga permintaan tetap tinggi melalui promosi dan inovasi rasa. Dengan strategi ini, perusahaan dapat menjaga titik MR sama dengan MC secara stabil, sehingga profit dapat dimaksimalkan dalam jangka panjang. Strategi perusahaan mie instan dalam mencapai laba maksimum menimbulkan beberapa dampak. Di antaranya yang pertama, harga relatif stabil.
Konsumen menikmati kepastian harga karena perusahaan cenderung menghindari perang harga. Yang kedua, kualitas produk meningkat. Persaingan non-harga mendorong inovasi rasa, kemasan, dan kualitas. Yang ketiga, hambatan masuk tinggi. Perusahaan baru sulit masuk karena skala produksi besar dan brand yang sudah kuat. Dan yang keempat, risiko kolusi harga. Dalam jangka panjang, ada kemungkinan perusahaan tidak bersaing aktif dan menjaga harga tetap tinggi. Untuk memastikan pasar tetap kompetitif dan konsumen mendapat manfaat maksimal, beberapa solusi dapat dilakukan, yaitu yang pertama, pengawasan pemerintah. Pemerintah perlu mengawasi potensi kolusi atau penetapan harga yang merugikan masyarakat. Yang kedua, diversifikasi produsen. Memberi insentif bagi UMKM atau produsen baru agar dapat bersaing di ceruk tertentu. Yang ketiga, efisiensi rantai pasok. Perusahaan harus terus memperbaiki teknologi dan manajemen produksi agar mampu menahan kenaikan harga tanpa menurunkan kualitas. Dan yang keempat, edukasi konsumen. Konsumen perlu diberikan informasi yang jelas terkait kandungan dan nilai gizi agar keputusan pembelian tidak hanya berdasarkan merek. Jadi kesimpulannya, industri mie instan Indonesia adalah contoh nyata bagaimana teori ekonomi bekerja dalam kehidupan sehari-hari. Melalui strategi produksi, inovasi, pemasaran, dan pengendalian harga, perusahaan-perusahaan dalam pasar oligopoli mampu memaksimalkan laba mereka secara efektif. Di balik setiap bungkus mie instan yang kita konsumsi, terdapat perhitungan ekonomi yang cermat dan persaingan pasar yang sengit. Pemahaman ini menunjukkan bahwa mie instan bukan hanya makanan praktis, tetapi representasi nyata dari strategi bisnis dalam pasar oligopoli. Sekian penjelasan dari saya, sampai jumpa di lain kesempatan.